warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Dan saya Nurul Apriliani. Dan saya Ibrahim Al-Farisi. Kami dari kelompok 12 Ulumul Hadis. Dan di sini kami akan memaparkan materi mengenai beberapa contoh cara berteladan pada Rasul, hasil tadabbur dan tafakur. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih contoh kita harus berteladan itu? Nah, yang pertama itu adalah ada contoh yang dalam beribadah. Nah, kita harus menirukan ibadah yang benar, yaitu salah satunya kita menirukan terhadap kepada Rasulullah. Nah, di materi ini kita akan menerapkan contohnya itu dalam hal ibadah sholat gitu. Mengapa ibadah sholat kita harus diwajibkan kepada mengikuti Rasul? Karena ibadah sholat ini juga kan termasuk kepada rukun Islam yang kedua, yaitu adalah melaksanakan sholat. Nah, ada juga hadis yang meriwayatkan sholat itu, yaitu Shollu kama ra'aitu sholli, yang artinya sholatlah kalian seperti apa yang aku lakukan. Hadis dari Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah, jadi itu dia salah satunya dalam beribadah sholatnya. Kemudian yang kedua adalah cara beribadah haji. Nah, mengapa juga kita harus meneladankan dari mengikuti keteladanan terhadap Rasul? Karena ibadah haji ini termasuk juga kepada rukun Islam yang kelima, teman-teman. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih tata cara haji itu kan tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu kita harus berhubungkan kepada Rasulullah. Nah, di sini dari hadis Ibnu Jabir bin Abdullah menerangkan bahwa Rasulullah ibadah haji pada tahun 10 Hijriah di bulan Zulqaidah yang berpesan kepada sahabatnya, ambillah dariku manasik hajimu, aku tidak tahu mungkin tidak haji setelah hajiku ini. Nah, oleh karena itu kita mungkin tidak akan ada ibadah haji ya, karena tidak mungkin apabila tidak ada Rasul yang menyampaikan tata cara ibadah haji. Nah, kemudian juga salah satu contoh berteladan kepada Rasulullah yang ketiga yaitu adalah hukum perzinahan. Mengapa demikian? Kita harus mengetahui hukum perzinahan karena Rasulullah SAW bersabda, ambillah dariku hukum dariku. Allah telah menetapkan hukum bagi mereka. Gadis dengan bujangan yang zina hukumannya adalah diasingkan 1 tahun dan dicambuk 100 tahun. Kemudian yang pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya 100 cambuk dan rajam. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ketiga contoh itu kita harus menerapkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena contoh teladan ini sangat bermanfaat bagi kita. Nah, dan untuk yang kedua, dalam perkembangan zaman, yaitu ada dalam berdakwah. Kenapa dalam berdakwah kita harus mengikuti perkembangan zaman? Karena kita tidak bisa memberikan pelajaran kepada yang lain mengikuti apa yang Rasulullah paparkan gitu kan. Karena Rasulullah berdakwah dengan 2 cara. Yang pertama sembunyi-sembunyi, yaitu sebelum hijriah, sebelum pindah ke Madinah. Sebelum pindah ke Madinah, pas ketika di Mekah, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, yaitu di Madinah. Nah, untuk yang poin yang kedua dari sesuai perkembangan zaman, yaitu adalah mengajarkan Al-Quran. Karena kenapa mengajarkan Al-Quran ini harus sesuai dengan perkembangan zaman? Karena tidak semua manusia, semua umat di zaman sekarang itu bisa mengikuti penyampaian pembelajaran Al-Quran sesuai dengan yang zaman Rasulullah, dan Arab Latina pun beda. Untuk poin yang ketiga, mengangkat pemimpin. Nah, mengangkat pemimpin sesuai perkembangan zaman juga. Karena tidak semuanya itu harus ditunjuk seperti pada zaman Rasulullah. Pada zaman sekarang kan lebih banyak bermusyawarah untuk mengangkat ke pemimpin. Nah, untuk poin yang ketiga, sesuai dengan budaya setempat atau adat istiadat. Apa aja sih yang boleh dari adat istiadat itu? Yang pertama adalah walimah, makanan, dan rias pengantin. Untuk walimah, makanan, dan rias pengantin itu bisa mengikuti adat dan istiadat, karena kita tinggal di Indonesia itu mempunyai banyak adat dan istiadat, dan itu tidak bisa dicampur adukan dengan agama. Maka di situ juga hukumnya diperbolehkan oleh Rasulullah, asalkan masih mengikuti kaidah-kaidah pernikahan dalam kaidah Islam. Itu untuk walimah dan rias pengantin. Untuk makanan, karena tidak semua makanan yang ada pada zaman Rasulullah itu ada di zaman sekarang, maka untuk makanan itu
diperbolehkan untuk mengikuti perkembangan adat dan istiadat asal tidak dengan daging-daging yang haram. Yang kedua, B itu mode pakaian. Mode pakaian itu bisa mengikuti perkembangan zaman asal memenuhi syarat. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, itu enak dipandang. Kenapa enak dipandang? Karena innallaha yuhibbul jamal. Karena Allah itu sesungguhnya adalah keindahan dan Dia pun mencintai keindahan. Terus ya, dari syarat selanjutnya, tidak berlebihan dalam berpakaian atau berhias, tidak tabarut atau tidak sombong, tidak memamerkan hartanya. Nah, untuk selanjutnya Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Nur Aprilia. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian ilmiah dalam berikhtiar, yaitu tidak melebihi Rasul dalam beribadah, ikhtiar yang mestinya ilmiah, penggunaan teknologi modern diperbolehkan dalam memilih jodoh. Yang pertama yaitu jodoh, yang kedua kendaraan dalam haji, yang ketiga alternatif dalam puasa Ramadan. Yang selanjutnya yang mesti berbeda dengan Rasul. Yang pertama yaitu risal dalam saum tanpa berbuka. Yang kedua yaitu jumlah istri Rasul yang melebihi 4, dan yang terakhir menerima perempuan yang menghidupkan diri. Nah, jadi teman-teman, berikut tadi yang telah teman-teman disampaikan itu adalah poin-poin bagaimana cara kita meneladankan kepribadian Rasul dalam hal beribadah. Nah, dan tidak semestinya kita untuk melupakan bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak seharusnya juga harus memang diharuskan untuk sesuai dengan kaidah. Nah, oleh karena itu, mengapa ada pembahasan demikian? Agar apa? Agar kita semua itu berada dalam jalan yang memang sudah Rasulullah tetapkan. Oleh karena itu, dari papa kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.